Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslihna sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Allah kembali mudahkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan, rahmat dan juga maghfirahnya sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di pertengahan Syawal, gitu Pak ya? Atau lewat 17, 16. Itu artinya hampir setengah bulan kita berpisah dengan Ramadan, bulan yang mungkin kita bisa kembali mengingat-ingat ya, bagaimana perjuangan kita selama Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik puasanya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya dan sebagainya. Tentu kita mendapatkan semangatnya luar biasa. Dan yang dipertanyaannya setelah kita berpisah di Ramadan itu, apakah spirit itu masih ada, semangat itu masih tersisa atau sudah berlalu dan berlalunya Ramadan? Harapannya setelah Ramadan kita tetap menjaga keistiqomahan, walaupun amal yang kita lakukan setelah Ramadan tidak sama persis dengan amal di Ramadan, karena memang Ramadan memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh bulan lain. Tapi paling minimal kita bisa menjaga yang pertama perkara-perkara yang wajib, dan kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dan yang ketiga, hendaknya kita berusaha semaksimal yang kita mampu menjaga amal-amal sunnah. Berpuasa misalnya, dan kita masih bulan Syawal, masih ada sunnah puasa 6 hari bulan Syawal. Setelah itu juga masih ada puasa, nanti akan ketemu dengan puasa hari Arafah, puasa Senin Kamis ya, atau puasa Asyura, puasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Semua itu puasa sunnah yang masih memungkinkan untuk kita lanjutkan. Demikian dengan qiyamul lail, tarawih yang Ramadan kita mampu bertahan sampai setengah jam. Harapannya setelah itu jangan sampai hilang total. Paling minimal kita menjaga witirnya setelah Isya walau 1 rakaat, karena memang salah satu ciri atau tanda orang-orang saleh sebelum kita, mereka biasa qiyamul lail. Nabi bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, salat malam, karena itu kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Demikian pula dengan Al-Quran, tetap kita berinteraksi dengan Al-Quran walaupun tidak sebaik Ramadan. Juga demikian dengan sedekah, artinya semua manusia yang biasa kita ketika Ramadan kita upayakan tetap kita pertahankan di bulan Ramadan, karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian, bukan sampai akhir Ramadan ya, karena ada sebagian orang ketika Ramadan dia beribadah kepada Allah, dia meninggalkan yang haram dan seterusnya. Tapi ketika Ramadan pergi, maka dia pun kembali ke kebiasaan lamanya, maksiatnya, jalan lagi dan seterusnya. Makanya seorang ulama bertanya, "Ya Imam, bagaimana dengan orang-orang yang mereka hanya semangat ibadah atau hanya beribadah di Ramadan saja?" Beliau mengatakan, "Bi'sal qawmul ladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan." Sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal Rabbnya kecuali Ramadan saja. Jadi hendaknya kita semuanya berusaha untuk tetap istiqomah setelah Ramadan,
walaupun tidak semaksimal di Ramadan. Dan Nabi bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal soleh yang dikerjakan secara kontinu, secara berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Ingat, walaupun itu sedikit, yang penting kita jaga ya kontinunya, ya berkesinambungan. Dan di antara faedah kita menjaga amal itu adalah ketika kita terhalangi untuk melakukannya, baik karena sakit atau karena safar, maka pahala tetap tercatat. Ini di antara faedah penting ketika seorang itu membiasakan beramal soleh. Nabi bersabda, "Idza marqa al-'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan jauh, safar, lantas dia tidak bisa melakukan amal yang biasa dia kerjakan karena sakitnya atau karena safarnya, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, maka tetap dicatat untuknya pahala amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia mukim atau sudah tidak safar. Itu faedah pesan pertama untuk kita semuanya. Hendaknya kita berusaha untuk istiqomah menjaga amal soleh setelah Ramadan. Yang kedua, jangan pernah lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong dalam melaksanakan ketaatan. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Kan seorang hamba tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mampu melakukan apa-apa, bahkan semua prestasi duniawi kita maupun ukhrawi kita tak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong kita, maka tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Semoga Allah taala mudahkan kita untuk istiqomah di luar Ramadan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, insyaallah pada pagi hari kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Rahiqul Makhtum, kitab seputar sirah nabawiyah, membahas tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampaikan bahwa pendapat yang masyhur bahwa Nabi SAW dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dari disebutkan oleh ahli sejarah, setelah Nabi lahir, maka Aminah sang ibu mengabarkan hal tersebut pada sang kakek itu Abdul Muttalib, ya, karena memang sang itu bapaknya Nabi sudah wafat, sehingga Aminah mengabarkan, mengirim utusan pada Abdul Muttalib untuk mengabarkan bahwa sang cucu telah lahir, dan kemudian Abdul Muttalib pun datang dan membawa sang bayi kecil itu ke Ka'bah, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi nama Muhammad. Setelah itu Nabi SAW disusui oleh Suwaibah, ya, itu Suwaibah itu hamba sahayanya Abu Lahab, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, orang-orang Arab terdahulu, khususnya di bangsa Quraisy, mereka biasa menyusukan anak-anak mereka kepada orang lain. Sehingga Abdul Muttalib ketika itu beliau mencari siapa yang akan menyusukan sang cucunya. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat yang sering kita dengar dengan ibu Nabi itu Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah setelah disusui oleh Suwaibah. Dikisahkan dalam beberapa referensi yang ada bahwa Halimah As-Sa'diyah, beliau menceritakan tentang awal beliau datang ke Mekah. Saya bacakan bagaimana beliau menuturkan atau menceritakan tentang bagaimana perjalanan beliau dari Bani Sa'ad yang ada di Taif menuju ke kota Mekah dalam rangka mencari
anak-anak bayi yang siap disusui. Ya, tentunya Bani Sa'ad di jamaah sekalian, mereka dikenal dengan kabilah yang memang biasa mereka menyusukan anak-anak orang di kampung mereka, tentu dengan harapan ada imbalannya. Ya, makanya orang-orang Arab dahulu itu biasa mengirimkan anak mereka untuk disusui di daerah-daerah pedalaman, pelosok negeri, dusun. Disebutkan sih ada dua tujuan mereka. Kenapa mereka biasa memerintahkan atau meminta orang lain untuk menyusukan anak mereka di daerah perkampungan? Yang pertama disebut di sini sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju. Ya, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar dan dia kekar. Jadi harap pertama tujuannya agar anak-anak mereka itu dijauhkan dari suasana yang mungkin kota yang mungkin sudah berkembang, di mana mungkin sering terjadi penyakit-penyakit atau wabah yang menjalar. Maka mereka mengirimkan anak-anak mereka ke daerah perkampungan untuk menjauhkan mereka dari potensi terjadinya ataupun menimpa wabah di perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara tujuannya adalah untuk menjaga keaslian bahasa Arab mereka. Karena di kampung itu bahasa Arab itu masih fusha, masih murni, belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang belum terpengaruh bahasa lain. Adapun di kota Mekah, selain itu karena Mekah ada pusatnya orang-orang untuk berhaji, sehingga banyak orang luar Mekah yang datang ke Mekah, sehingga terjadi interaksi, sehingga bahasa Arab di kota Mekah itu ya mulai mengalami perubahan atau percampuran, sehingga tidak lagi murni. Maka mereka mengirimkan anak mereka ke pedalaman itu agar bahasa mereka tetap terjaga. Baik, kita simak apa yang dikisahkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suami dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Jadi ini sekelompok wanita. Halimah bersama sekelompok wanita berangkat dari kampungnya. Ya, di bawah itu ada di Taif, ya. Sekitar 80 kilo lebih ke kota Mekah jaraknya, lebih kurang. Jadi Halimah Sa'diyah bersama suaminya Al-Harith namanya dan anaknya yang baik namanya Abdullah itu bersama rombongan dari ibu-ibu, ya, wanita dari Taif itu di Bani Sa'ad. Mereka pergi ke kota Mekah. Ya, apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Yang bisa disusui. Dia berkata, dia melanjutkan ceritanya, itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor onta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Kita bayangkan sekarang kondisi Bani Sa'ad itu dalam kondisi paceklik, kemarau panjang, di mana suasana padang pasirnya sudah kering kerontang, ya. Dan Halimah As-Sa'diyah ini pun kondisi ekonominya pun sedang menurun. Nah, mereka pergi ke kota Mekah itu naik keledai. Halimah naik keledai dan suami naik onta. Dan kondisi keledainya itu sangat kurus. Ya, karena kondisi sana itu sangat luar biasa, ya. Dan ontanya pun tidak memiliki susu walau setetes pun. Karena onta itu biasa diperah sudah dibeli, tapi ini onta yang dimiliki Halimah Sa'diyah tidak memiliki susu sama sekali. Beliau mengatakan, sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menabubukkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Kata dia itu mengatakan bahwa beliau datang dari Taif dari kampungnya ke Mekah
juga membawa anak bayinya yang masih kecil, yaitu Abdullah namanya. Dan mereka itu tidak bisa tidur karena si bayi ini terus menangis. Kenapa menangis? Karena susu yang dimiliki oleh Halimah itu nggak cukup untuk mengenyangkan sang bayi, sehingga semalam suntuk itu mereka nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ia menjaga anak yang terus menangis kehausan. Beliau mengatakan air susuku juga tidak bisa diharapkan, ya, sehingga kena air susu itu sedikit, anaknya menyusu tidak sampai kenyang sehingga anaknya pun menangis. Sekalipun kami tetap masih berharap adanya uluran tangan dan jalan keluar. Ya, jadi bayangkan bagi kita, Halimah itu datang dari kampungnya ke Mekah dalam kondisi air susunya pun itu sedikit, bahkan anaknya sendiri tidak cukup, ya, untuk disusui. Tapi begitu harapan, namanya harapan yang berangkat untuk mencari anak bayi yang juga bisa nanti disusui. Beliau melanjutkan, aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya, ya. Jadi sepanjang jalan Halimah tetap es keledai, ya. Artinya mungkin nggak ada istirahatnya. Jadi full perjalanan dari kampungnya ke Mekah itu full, sehingga beliau mengatakan keledai betina itu yang mungkin kelihatannya kurus jadi kecapean, kelelahan, ya, sangat berat. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Singkat cerita bahwa mereka semuanya, Halimah besar rombongan bersama wanita lainnya sampai di kota Mekah. Sampai mereka di kota Mekah, maka mereka pun berpencar mencari bayi yang bisa disusui. Mereka ketok pintu yang menawarkan jasa mereka dan seterusnya. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya. Ini mulai, ya, ketika mereka mengetuk pintu dan ditawarkan untuk atau menawarkan jasa menyusui, ternyata setiap kali wanita itu lewat di rumah Rasulullah, mereka enggan menerimanya. Semua wanita yang lewat di rumah Nabi tidak mau menyusuinya. Kenapa? Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Nah, jadi kenapa wanita menolak untuk menyusui Nabi SAW? Karena Nabi SAW ya yatim. Karena mereka tentunya menyusui itu berharap ada jasa, balasan dari sang bapaknya si bayi. Ini ketika si bayi tidak punya bapak, siapa yang diharapkan? Dari siapa yang dari ibunya, kakeknya, rasanya tidak sebesar harapan dari bapaknya. Makanya mereka pun menolak untuk menerima Nabi untuk disusui. Akhirnya mengatakan, tidak mengherankan memang, sebab kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Artinya ya gimana lagi? Sang ibu Nabi SAW dan kakeknya ya nggak ada pilihan lain. Kalau ketika para wanita itu menolak untuk menyusui Nabi karena kondisinya yatim, ya gimana lagi? Ya. Kemudian Halimah melanjutkan ceritanya. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya kecuali aku sendiri. Nah, sekarang Halimah kondisinya belum mendapatkan bayi yang akan dia susui, sementara teman-temannya yang lain semuanya sudah mendapatkan bayi yang akan dia susui. Ini kondisinya hanya Halimah saja, ya, yang belum mendapatkan bayi. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku. Ini mereka sudah sore hari gitu, ya. Mereka sudah siap-siap untuk pulang ke kampungnya lagi. Karena para wanita sudah dapat bayi semuanya, ya siap-siap pulang. Tapi ternyata sang Halimah belum mendapatkannya. Maka sang Halimah pun mengatakan kepada sang suaminya, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku
tanpa membawa seorang bayi yang aku susui. Jadi ini Halimah kayaknya malu ya, kalau pulang nantinya bersama teman-temannya yang lain, beliau tidak membawa bayi yang disusuinya ya. Beliau mengatakan, demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Jadi ini sudah gak ada pilihan, daripada pulang tangan kosong, gak dapat anak bayi, ya sudah, mending kita ambil sih itu anak bayi yatim itu. Ini kata sang Halimah pada sang suaminya. Maka suaminya merespon, memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Ini harapan ya. Walau awalnya itu sang Halimah mengambil sang bayi itu karena memang gak ada pilihan lain, gak ada anak bayi yang beliau dapatkan yang diharapkan, akhirnya beliau memilih anak yatim agar pulang membawa anak bayi. Tapi sang suami memberikan harapan, semoga anak bayi yatim itu nantinya akan menjadi sebab datangnya keberkahan. Maka ini seorang hamba perlu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikerjakannya, harapkan yang terbaik. Anak kita yang kita miliki, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dia anak-anak yang soleh, anak yang berbeda seterusnya ya. Kemudian dia melanjutkan penuturannya, maka aku pun menemui bayi itu. Beliau datang kembali ke rumah Abdul Muttalib dan aku pun siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Ini kebenaran pertama ini. Baik, ketika Halimah mengambil bayi Muhammad SAW ini, pertama ketika beliau menggendong, rasanya nggak ada beban tambahan. Ya, kalau misalnya seorang gendong satu bayi dan yang tambahan kedua, pasti bebannya akan bertambah. Tapi beliau menyatakan bahwa ketika beliau menggendong bayi ini, beliau tidak merasakan ada beban tambahan. Kemudian aku segera kembali ke hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Ini di awal bahwa Halimah menyatakan bahwa air susunya itu sedikit, tapi ketika beliau mengambil bayi kecil ini yang berkah ini, tiba-tiba ketika sang bayi disodorkan susu, maka sang bayi pun segera menyusu sekenyang-kenyangnya sampai dia tertidur ya. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Bayangkan oleh kita ini ya. Jadi Nabi SAW menyusu sampai kenyang, kemudian anak kandung sang Halimah pun menyusu sampai kenyang. Padahal sebelumnya susunya Halimah untuk anak satu saja kekurangan. Bahkan salah satu anaknya menangis karena kurang susu. Tapi setelah beliau menggendong Nabi SAW dan Nabi menyusu, maka tiba-tiba air susu itu banyak dan diminum oleh Nabi SAW dan juga anaknya Abdullah, anaknya Halimah, sampai kedua-duanya kenyang dan tertidur pulas. Kemudian beliau mengatakan lagi, padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Bayangkan begitu, Masya Allah, kehidupan sang Halimah itu susah tidur malam. Kenapa? Karena menjaga anak bayi yang mungkin tiap malam itu kekurangan ASI sehingga menangis. Tapi ternyata malam itu setelah mereka mengambil Nabi SAW yang bayi ini, ternyata mereka bisa tidur nyenyak ya. Kemudian suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Masya Allah, luar biasa. Yang selama ini kondisinya mungkin ya serba kekurangan, tapi sejak malam itu mereka merasakan bahwa tidurnya itu sangat indah malam itu.
ya, anak-anaknya bisa pulas karena susunya banyak, bisa sampai kenyang mereka. Kemudian sang suami bisa mengambil minum air susu onta, juga hendak minum, sehingga malam itu mereka tidur dengan sangat baik dan mereka merasakan bahwa ini tidur yang sangat indah bagi mereka. Kemudian keesokan harinya mereka tentunya ingin kembali ke kampung mereka. Sang suami mengatakan di esok harinya, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Jadi ini di pagi harinya sang suami merasakan dan menyatakan kepada sang istrinya, wahai Halimah, engkau telah mengambil sosok bayi yang karenanya itu datang banyak kebaikan-kebaikan. Sejak dari susu ASI sang Halimah itu bertambah, anaknya bisa dengan kenyang dan bisa tidur pulas. Juga ontak tuanya itu yang tadinya nggak ada susu setetes pun seketika susunya penuh, bahkan bisa diperah dan diminum sampai kenyang. Dan itu gambar keberkahan pertama yang mereka rasakan, dan mereka masih di kota Mekah, ya. Maka sang Halimah pun mengatakan, demi Allah, aku pun berharap yang demikian, ya, berharap. Sangat punya yang besar. Beliau berharap bahwa ini benar-benar bayi itu benar yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini masih cerita Halimah, ya. Halimah melanjutkan ceritanya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga aku naikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Jadi ini beliau mengatakan bahwa ketika beliau beranjak dari kota Mekah menuju kampung, beliau membawa semua bebannya di atas keledai dan unta mereka. Tiba-tiba dan ramai rombongan, ya. Ternyata keledainya Halimah ini mampu melewati semua keledai teman-temannya atau kendaraan teman-teman yang lainnya, ketinggalan di belakang. Padahal beban yang dibawa oleh tunggangan sang itu lebih berat daripada yang lainnya. Tapi ternyata jalan itu masih lebih cepat daripada keledai teman-temannya. Sehingga rekan-rekannya berkata, ketika melihat sang Halimah itu, masya Allah, ini semua keledainya sudah melaju lebih cepat di depan mereka. Maka sang teman-teman itu berkata kepada beliau ini, kepada Halimah, wahai putri Abu Du'aib, ini bapaknya Halimah, Abu Du'aib, wahai putrinya Abu Du'aib, tunggulah kami. Nah, masya Allah, tadi ketinggalan. Tadi dia disebut di awal bahwa ketika berangkat tadi itu, ketika berangkat pertama itu Halimah suka ketinggalan. Sampai teman-temannya bilang, cepat oleh Halimah, jangan sampai engkau membuat kami terlambat. Kenapa? Ontanya itu masya Allah kurus, kering, ontanya atau keledainya itu sangat pelan sekali, sehingga rekan-rekannya itu mengatakan, cepat oleh Halimah, kenapa lambat sekali? Jangan sampai kami terlambat. Tapi ketika pulang, apa yang terjadi? Sebaliknya, rekan-rekannya mengatakan, tunggulah kami wahai Halimah. Saking cepatnya Halimah melaju ke depan dengan keledai yang tadinya kurus sekarang masya Allah jadi lemas, ya, jalannya lambat sekarang cepat. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Jadi ini rekan-rekannya merasa agak heran. Apakah ini Halimah ganti keledai gitu, ganti mobil, ya, ganti keledai atau bagaimana? Adanya apakah ini keledai yang dulu kamu bawa ketika pergi dari kampungmu? Ya, apa kata Halimah? Demi Allah, iya, itulah keledai yang dulu saya tunggangi ketika berangkat dari kampung. Jawab sang Halimah. Maka mereka menimbali, demi Allah, keledaimu itu kini bertambah kuat. Memang merasakan keledai itu betapa keledai yang dulunya kurus kering itu yang sangat lemah sekarang semakin kuat. Kemudian Halimah melanjutkan ceritanya. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad.
Jadi ini perjalanannya lumayan ya, jauh. Sampailah mereka di kampungnya di Bani Sa'ad. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Ini keberkahan berikutnya. Pulang ke kampungnya, melihat lahan yang biasa tempat ngembala kambing ternyata semakin subur, rumputnya semakin hijau dan banyak. Kambing-kambing domba-dombanya pun pulang ke rumahnya dalam kondisi kenyang dan airnya penuh, ya, luar biasa. Padahal sebelumnya nggak demikian. Sehingga mereka berkata garang kepada sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya pun juga kempes. Nah ini, adapun teman-temannya, ketika kambing-kambing mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka memerah susunya kering, nggak ada. Ya, sebaliknya, Halimah kambingnya pulang, dombanya pulang, susunya penuh, kambingnya kenyang. Teman-temannya yang tinggal sekampung dengan Halimah pulang juga kambing dari gembala, tapi ternyata susunya tidak ada, diperah kering. Ya, sampai-sampai pemilik kambing ini mengatakan kepada para pengembalanya, celakalah kalian, ya, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalaannya putri Abu Du'aim. Jadi ini ketika orang-orang yang atau tetangga-tangganya Halimah itu melihat kambing-kambingnya Halimah itu luar biasa, maka mereka mengatakan pada para pengembala mereka itu, wahai para pengembala, coba kalian itu ngembalain kambing-kambing itu di tempat ngembalinya kambing-kambingnya Halimah. Biar apa? Biar ikut banyak susunya. Ini kaitannya kambing itu setiap kali pulang susunya full, penuh, sehingga tetangganya itu meminta para pengembala untuk ngembalain bersama kambingnya Halimah. Dan mereka lakukan itu. Tapi Halimah mengatakan, namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap saja dalam keadaan lapar dan tak setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Masya Allah, ya, ini luar biasa keberkahan adanya Nabi SAW di tengah-tengah mereka. Kemudian kami sentiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Jadi memang masa penyusuan itu 2 tahun sempurnanya, sehingga mereka itu ketika mengambil anak bayi untuk disusui, maka mereka melakukan akad selama 2 tahun, nanti bayi itu akan dikembalikan. Dan memang saya itu luar biasa gitu ya. Bayangkan oleh kita, orang-orang Arab itu yang tinggal di Mekah itu, mereka dengan mudah melepas anak mereka selama 2 tahun disusui oleh orang-orang yang jauh di sana. Ini menunjukkan bahwa mereka itu memang sangat amanah, ya, amanah dengan amanah yang mereka dapatkan, sehingga orang-orang tua yang melepas anaknya nggak khawatir, ya. Bayangkan ini puluhan kilometer jarak dengan kampungnya, anak di depan sana, ini bisa segala macamnya, jadi luar biasa, ya. Jadi setelah 2 tahun Halimah menyusui sang Nabi SAW, dan Halimah merasakan betapa banyak keberkahan yang terus bertambah pada mereka. Kemudian Halimah pun menyampinya, ya, karena Allah mengatakan masa sempurna di 2 tahun. Kalau ingin sempurna, walaupun boleh menyampi sebelum itu, tapi sempurna masa misi itulah selama 2 tahun. Maka
Ada yang mengatakan, lalu kami menyapihnya dan tumbuh dengan baik. Di Nabi SAW selama 2 tahun itu pertumbuhan luar biasa. Ya, beliau mengatakan pertumbuhan Nabi SAW tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh dengan baik. Jadi ini keberkahan itu datang untuk Halimah, dan juga pertumbuhan Nabi pun sangat luar biasa. Ya, sangat berbeda dengan bayi-bayi yang lainnya. Nah, kemudian dia mengatakan, melanjutkan ceritanya, kemudian kami membawanya kepada ibunya. Setelah 2 tahun disusui, maka mereka mengembalikan sang Nabi ini pada ibunya di Mekah. Meskipun dia mengatakan, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami karena kami bisa merasakan berkahnya. Jadi walaupun masa menyusui itu 2 tahun di Bani Sa'ad, di Halimah itu, beliau saya berharap ya anak itu masih ada di tengah mereka. Ya, makanya ketika sampainya Halimah di kota Mekah, maka Halimah menyampaikan kepada sang ibu, itu Aminah. Beliau mengatakan, andai saja engkau sudi membiarkan anak kami ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di kota Mekah. Dikasih alasan dikit dulu ya. Jadi Halimah memang inginnya bahwa sang Nabi ini tetap di tengah mereka. Cuma beliau ingin menyampaikan, merayu sang ibu agar ibu sudi memberikan hal itu untuk beliau, artinya memberikan izin agar Nabi dilanjutkan penyusuan hidupnya di Bani Sa'ad. Ya, maka Halim menyampaikan alasan, saya khawatir sang bayi ini terkena serangan penyakit yang ada di kota Mekah. Apa respon sang ibu? Dan Halim mengatakan, kami terus merayunya. Mungkin di awal nggak langsung disetujui, cuma dirayu. Pada akhirnya sang Aminah pun mengizinkan agar Muhammad SAW ini tetap berada di tengah-tengah Bani Sa'ad di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Ini peristiwa yang kedua setelah beliau hidup sekitar 2 tahun di Bani Sa'ad, kemudian beliau tetap tinggal di tahun ketiga dan keempat, bahkan ada yang sampai tahun kelimanya. Di sana terjadi satu peristiwa yang mungkin kalau kita pikir-pikir kayaknya ini peristiwa yang sangat mengerikan dan juga kayak nggak masuk akal gitu ya. Tapi ini peristiwa yang memang disampaikan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca kisah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Ya, jadi di saat itu ketika Nabi SAW bersama adik-adiknya atau teman-temannya yang sesuatu itu bermain-main, tiba-tiba Jibril datang. Ini Anas mengabarkan ya. Jibril memegang beliau dan menentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau atau jantung beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Saya berkata, ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Bayangkan ini operasi bedah ya. Itu di zaman itu sang Jibril membedah dada Nabi SAW, mengeluarkan jantungnya, dibelah, kemudian dimasukin lagi, kemudian normal kembali. Kebayang nggak oleh kita? Kalau kita ngebayangin dari kondisi zaman itu yang mungkin perkembangan medis itu tidak sedahsyat sekarang, ya mungkin kita kayak masa gitu. Tapi ini sesuatu yang mukjizat.
Ya sehingga hal demikian maka itu bisa jadi karena di luar gambaran itu bisa ini karena Allah mempersiapkan sang nabi sejak kecil sehingga peluang-peluang syaitan itu semuanya dihilangkan, ya. Dan disebutkan oleh Anas bahwa Anas mengatakan masih terlihat di dada Nabi itu bekas jahitan. Itu gimana gambaran sang Jibril itu, ya. Disebutkan dalam yang lain itu bahwa itu datang 2 orang dengan berbaju putih, ya. 2 orang itu malaikat dan berbaju putih. Disebutkan di ya, apa namanya yang lain itu disebutkan bahwa setelah dikembalikan dijahit kembali. Dan Anas mengatakan ada bekas jahitan di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu disebutkan lagi di riwayat ini, anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata. Jadi ketika Muhammad ini ditangkap atau diambil oleh Jibril, lantas ditelentangkan atau dibelah dari itu, anak-anak kabur, lari mencari ibunya dan dia mengatakan, apa kata mereka? Qutila Muhammad. Qutila Muhammad. Muhammad telah dibunuh. Ya, Muhammad telah dibunuh. Ada yang disebutkan ada lain itu bahwa saudara sesunya Nabi Muhammad itu mengatakan kepada ibunya bahwa ibu itu saudaraku dari Quraisy itu. Maksudnya Nabi Sallam telah dibunuh. Maka disebutkan bahwa mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin terlihat pucat. Jadi setelah dapat informasi bahwa Muhammad telah dibunuh, maka segeralah Halimah bersama suaminya mendatang ke lokasi itu, ke tempat mereka bermain. Dan saat itu sudah selesai cuma operasinya, ya. Muhammad sudah normal kembali dalam kondisi yang sudah normal kembali, hanya saja tampak di wajah itu pucat, ya. Dan tentunya Halimah saat itu merasa khawatir dengan kejadian yang beliau lihat ataupun didengar, karena selain itu Nabi SAW menceritakan kepada Halimah tentang apa yang terjadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu dan seluruhnya, apa faedah Allah SWT sejak Nabi kecil sudah mengeluarkan bagian syaitan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faedahnya karena ini sosok yang Allah persiapkan untuk menjadi seorang nabi dan rasul akhir zaman, rasul penutup, sehingga nanti beliau itu tumbuh dalam kondisi selalu baik, tidak ada kecenderungan pada yang haram. Makanya beliau walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu, beliau tidak menyembah berhala. Pokoknya beliau terselamatkan dari perkara-perkara yang mungkar atau maksiat. Karena memang dorongan dari syaitan sudah tidak ada, diambil oleh Jibril dan dibersihkan hatinya. Sehingga nanti ketika beliau jadi nabi, orang-orang enggak mengatakan ini Muhammad sekarang jadi mengaku nabi. Dulu barang-barang kita maksiat gitu. Sehingga ada hal itu. Sejak awal Nabi dijaga oleh Allah benar-benar sehingga terbebas dari semua celaan. Sehingga ketika beliau diangkat di Rasul, maka beliau orang yang mulia. Dan karena itu pula beliau orang yang akhlaknya pun sangat mulia, bahkan akhlaknya pun itu dikatakan mukjizat, ya, sangat luar biasa akhlaknya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita baca berapa tentang hadis-hadis yang tentang akhlak beliau, kita akan mendapati sungguh akhlak itu luar biasa, ya. Semua itu faktor utamanya karena memang Nabi telah dibersihkan oleh Allah SWT hatinya dari segala hal-hal yang buruk, sehingga beliau sangat luar biasa dalam melakukan kebaikan. Kemudian setelah kejadian itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dia mengembalikannya kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Disebutkan dalam riwayat yang lain atau di riwayat yang lain bahwa ketika Halimah itu mengembalikan sang Nabi ke ibunya, Halimah mengatakan, saya sudah cukup menunaikan amanah untuk anak ini dan saya akan kembalikan. Halimah sang ibu bertanya,
kayaknya agak aneh. Sebelumnya ini Halimah meminta agar sang bayi ini tetap tinggal bersama Halimah sampai mungkin agak remaja usianya. Tapi tiba-tiba kok dikembalikan, ada apa gerangannya? Awalnya Halimah tidak menceritakan tentang kejadian yang baru saja mengalami Nabi SAW. Tapi Aminah merasakan kayak ada sesuatu ini. Kenapa Halimah tiba-tiba mengembalikan sang bayi ini, sang anak ini ke ibunya? Sampai sang Aminah mendesak, akhirnya Halimah pun menceritakan. Aminah mengatakan, apakah engkau takut akan keselamatan Nabi atau keselamatan Muhammad, atau engkau takut Muhammad akan diganggu syaitan? Iya, baru menceritakan itu karena Halimah ketika mendengar kisah Muhammad itu ketika di belah dadanya itu, beliau merasakan ini suatu yang mengerikan, sehingga jangan ini syaitan yang melakukan itu, sehingga beliau mengkhawatirkan itu. Maka ketika mengatakan, apakah kau takut akan diganggu syaitan? Beliau mengatakan iya. Maka dia mengatakan, ternyata Aminah itu nggak merasa takut ketika Halimah menceritakan kejadian itu. Justru Nabi mengatakan, ini anak akan menjadi sosok yang besar nantinya, orang hebat. Karena ketika saya melahirkannya, saya melihat cahaya yang dari saya itu menerangi Romawi di sana itu. Artinya bahwa sang Aminah itu tidak kaget dengan apa yang terjadi dengan sang anaknya, yaitu peristiwa pembelahan dada. Kemudian jemaah sekalian, kita tamasih lagi ketika Nabi SAW sudah kembali kepada sang ibu dan di usia 6 tahun bersama ibu, maka sang ibu Aminah merasa perlu untuk berkunjung ke kota Madinah. Ada yang mengatakan bahwa Aminah itu ingin mengajak Nabi SAW ke Madinah untuk mengunjungi para paman-paman dari ibunya atau kerabat-kerabat bapaknya di kota Madinah, atau kerabat kakeknya di kota Madinah. Karena dulu itu sang kakek beliau itu Abdul Muttalib pernah menikah dengan seorang wanita di kota Madinah, sehingga Aminah mengajak putranya Muhammad SAW ini berkunjung ke kota Madinah untuk silaturahmi dengan kerabat-kerabat sang kakeknya. Ada yang mengatakan bahwa Aminah mengajak putranya ini untuk ziarah ke makam sang bapak di kota Madinah. Sampai di sini, maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km. Berapa itu? Jauh sekali ya. Mungkin dengan perjalanan onta itu kan sangat lama, itu bisa berbulan ya. Kemudian bersama putranya yang yatim Muhammad SAW disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Jadi Aminah bersama putrinya juga ditemani oleh Ummu Aiman. Abdul Muttalib mendukung hal itu. Jadi ketika itu Abdul Muttalib mengizinkan Aminah pergi bersama putranya ke kota Madinah. Setelah menetap di Madinah selama 1 bulan, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Nah, setelah selesai berkunjung atau ziarah ke makam sang bapak, maka Aminah dan rombongannya pulang ke kota Mekah. Ternyata dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit. Aminah sakit keras, akhirnya meninggal dunia di sebuah tempat daerah namanya Abwa. Itu antara kota Mekah dan Madinah ya. Coba kita bayangkan sekarang Nabi yang masih kecil ditinggal mati oleh sang ibu, dan tempatnya pun bukan di Madinah, bukan di Mekah ya. Ini ujian luar biasa. Kalau di Mekah itu banyak kerabat kakek di Mekah. Meninggal di Madinah ada kerabat. Ini meninggal di antara kota Mekah dan Madinah. Bagaimana rasanya itu? Tidak ada orang yang dia kenal di sekitar itu. Ya, ini ujian yang luar biasa. Dan tentunya Nabi SAW begitu bersedih dengan wafatnya sang ibu
wafatnya sang ibu di Abwa. Kemudian sang ibu dimakamkan di daerah tersebut, dan pada akhirnya Nabi SAW bersama pembantu dan rombongan pulang lagi ke kota Makkah, dan kemudian pengasuhan Nabi SAW berpindah kepada kakeknya itu Abdul Muttalib. Ya, ini sekilas tentang masa kecil Nabi SAW di Bani Sa'ad selama 4 atau 5 tahun, kemudian tinggal bersama ibunya sampai usia 6 tahun, kemudian ibunya wafat di usia Nabi masih berusia 6 tahun, lalu kemudian Nabi SAW diasuh oleh sang kakek. Insyaallah kisah berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah wawasan kita tentang kehidupan Nabi SAW, dan semoga kita terus berusaha untuk mengikuti jejak beliau sampai akhir hayat kita. Amin wa alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.